Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 5 Teori Bioremediasi mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Otto Prasetya SWI-MSI yang telah memberikan kesempatan sehingga kami dapat melaksanakan tugas resum terkait teori bioremediasi. Perkenalkan, nama saya Devara Ditya Putra dari TPL 2B, NIM saya 190300704. Perkenalkan, saya Arsita Nuriskia Putri dari kelas COPL 2B dengan nomor induk mahasiswa 19020744. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmanesa dari kelas TPPL 2B dengan NPM 19020750. Perkenalkan, nama saya Kamelia Mandasari dari TPPL 2B NPM 190207048. Kenalkan, nama saya Jihan Afaf dari TPPL 2B, NPM saya 19030704. Kami kelompok 5 Teori Bioremediasi siap meresum terkait materi teori bioremediasi. Selamat menyaksikan! Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan resum terkait materi kelima teori bioremediasi dengan subbab yang pertama, yaitu dasar peraturan terkait lingkungan dan bioremediasi. Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, semua warga Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Lingkungan hidup yang sehat dalam arti ini yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Sebagai unsur lingkungan hidup, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia begitu besar, termasuk pertambangan, minyak bumi, gas, batu bara, dan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Dengan demikian, perlu adanya dasar peraturan terkait lingkungan dan bioremediasi. Di Indonesia, regulasi tentang bioremediasi tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 mengenai tata cara dan persyaratan teknik pengolahan limbah dan tanah yang terkontaminasi limbah minyak bumi secara biologis. Secara detail, Keputusan Menteri ini mengatur tentang 1. Izin yang harus diajukan oleh pemilik limbah. 2. Rancang bangun yang disyaratkan untuk suatu instalasi pengolahan. 3. Persyaratan kondisi limbah sebelum diolah. 4. Monitoring selama proses biodegradasi. Dan yang kelima, persyaratan relokasi tanah setelah pengolahan meliputi pemeriksaan, relokasi, dan pemantauan. Beberapa regulasi lain yang berkaitan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tersebut adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun. 6. Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kap Strip 3 garis miring Bapedal garis miring 09 garis miring 1995 tentang persyaratan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dan yang ketujuh, Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kap Strip 4 garis miring Bapedal garis miring 09 garis miring 1995 tentang tata cara dan persyaratan penimbunan hasil pengolahan, persyaratan lokasi bekas pengolahan dan lokasi bekas penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan lanjutan resum terkait materi kelima dengan subbab pertama, yaitu dasar peraturan terkait lingkungan dan biremediasi. Upaya penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan tercemar dapat dilakukan dengan cara lain atau cara yang sama, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berkenaan dengan itu, pemahaman aspek teori yang dipahami penulis tentang konsep biremediasi berkaitan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 diuraikan di bawah ini. Uraian ini mungkin saja akan berbeda dengan ahli biremediasi yang lain. Namun, perbedaan tersebut wajar dan menjadi unik bila ditinjau dari aspek keilmuan yang terus berkembang. Beberapa penjelasan yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, regulasi biremediasi merupakan langkah maju untuk mengatasi permasalahan lingkungan tercemar. Biremediasi adalah cara tepat mengatasi masalah tanpa masalah. Keilmuan biremediasi dan ilmu lain yang mendukungnya berkembang sangat cepat. Perubahan detail aplikasi, mikroorganisme yang berperan, alat analisis, dan lain-lainnya dimungkinkan untuk terjadi dalam rangka mempercepat laju pemulihan atau penguraian. Teknik biremediasi tertentu untuk suatu lokasi tertentu mungkin saja baik, namun belum tentu baik dilakukan jika diaplikasikan di tempat lain. Sebagai contoh, biremediasi biostimulasi. Pada lokasi tertentu mungkin saja terdapat mikroorganisme lokal yang efektif untuk merombak polutan. Namun di tempat lain mungkin saja tidak ada mikrobanya, dan kalaupun ada, apakah mereka efektif menjalankan perannya sebagai agen pengurai? Dengan perkataan lain, teknik biremediasi adalah sangat site-spesifik. Oleh karena itu, aplikasi biremediasi harus dilakukan secara hati-hati. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia berkaitan dengan substansi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003. Antara lain, yang pertama, mensyaratkan hasil akhir olahan petroleum total petroleum hidrokarbon atau TPH kurang dari 1% dengan konsentrasi awal TPH kurang dari 15%. Hasil olahan TPH kurang dari 1% atau setara dengan 10.000 ppm ini masih memiliki sifat toksik, sehingga penghentian proses bioremediasi dilakukan jika konsentrasi hasil olahan memiliki nilai letal dosis di bawah 50% dan konsentrasi TPH kurang dari 0,1%. Yang kedua, analisis terhadap proses pemulihan. Pengujian ini dilakukan dengan cepat melalui analisis geomik atau proteomik, tanpa harus melalui pengujian secara konvensional. Lalu bagaimana jika mikroorganisme tidak terdeteksi? Jelas bahwa proses bioremediasi tidak terjadi, melainkan terjadi melalui proses secara fisika. Yang ketiga, perizinan pengolahan limbah minyak bumi secara biologis. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, pengolahan limbah minyak dapat dilakukan sendiri atau diserahkan oleh badan usaha untuk melakukan pengolahan.
Proses pengolahan limbah minyak bumi bersifat khusus. Oleh karenanya, badan usaha yang bergerak untuk mengelola pun harus memiliki sertifikat kelayakan untuk mengoperasikan proses pengolahan. Proses sertifikasi bisa diminta pertimbangan dari ahli-ahli bioremediasi atau forum bioremediasi dan disahkan atau diterbitkan oleh kementerian terkait. Sertifikat ini biasanya memiliki batas waktu dan dapat diperbaharui jika batas waktunya sudah habis. Ini saya akan mempresentasikan tentang PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI. PT CPI merupakan perusahaan minyak asing terbesar di Indonesia. CPI dulunya bernama PT Caltech yang merupakan anak dari PT Chevron dan TKO. Teknik bioremediasi PT CPI menggunakan teknik plant farming secara ex situ, yaitu pengambilan sampel tanah terkontaminasi diambil dan diolah di tempat lain. Monitoring dilakukan selama 2 minggu sampai dengan 8 bulan sesuai dengan Kementerian LH nomor 128 tahun 2003. Mereka juga melanjutkan memonitoring tanah hasil olahan selama 6 bulan sampai dengan 2 tahun untuk mempertegas bahwa tanah yang terkontaminasi aman dan tidak berbahaya untuk dikembalikan ke lingkungan. Hasil bioremediasi dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan akhirnya mereka mendapatkan surat status penyelesaian lahan terkontaminasi atau yang disingkat dengan SSPLT. Untuk mengoperasikan teknik bioremediasi ini, PT CPI mempekerjakan 100 tenaga ahli, peneliti, dan teknisi serta didukung oleh laboratorium yang telah terakreditasi. Pada pertengahan tahun 2012, proses bioremediasi yang dilakukan oleh PT CPI menerjang badai kasus bioremediasi fiktif. Kegiatan bioremediasi ini dimulai pada tahun 2003 sampai dengan 2011 dan diduga merugikan negara sebesar 200 miliar rupiah dari nilai kegiatan 2,5 triliun rupiah. Maka dari itu, cara, metode, analisis, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan oleh semua pihak harus benar-benar objektif, jujur, dan terintegrasi sesuai dan apa adanya. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu upaya tindak lanjut berkaitan dengan uraian aplikasi bioremediasi di Indonesia. Beberapa upaya tindak lanjut perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan yang serius. Yang pertama, upaya tindak lanjut didasari oleh suatu kenyataan bahwa lingkungan hidup tercemar harus dipulihkan dengan metode yang benar, jauh dari hasil menyimpang dan berbiaya murah, terutama berkaitan dengan peraturan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003 yang perlu dikaji ulang. Peraturan tersebut perlu dikaji ulang untuk mempertajam substansi proses pengolahan, metode analisis, dan memperkecil dampak negatif akhir dari pengolahan. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas regulasi ini, maka pelaksanaan regulasi tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki dasar keilmuan bioremediasi yang cukup, integritas moral tinggi, cakap, jujur, dan bertanggung jawab. Objek target pencemar perlu diperluas tidak hanya untuk minyak mentah, namun untuk jenis pencemar lainnya seperti POP berklorinasi, zat berwarna, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, upaya pemulihan lingkungan tercemar yang dilimpahkan ke pihak ketiga perlu dilakukan kajian yang mendalam. Meskipun bioremediasi terlihat sangat mudah dan sederhana, namun dasar keilmuan bioremediasi sangat multidisiplin, seperti mikrobiologis, ilmu lingkungan, ilmu tanah, kimia analisis, geologis, dan arsitektur. Setiap bidang keilmuan tersebut harus terdistribusi di dalam personalia pihak ketiga. Lebih jauh dari itu, mereka harus memiliki sertifikasi bidang pekerjaan bioremediasi yang telah teruji dan memiliki
Sekian yang hanya dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.